Ya. Halo Pak, Ya. selamat siang. Selamat Ya. siang. Bersama dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Danang. Oh, ya. Biasa dikenalkan waskita. Ya Pak, dari peristiwa Candi Ceto ini kami selama di guide oleh Bapak memiliki ada sekitar Banyak. 5 pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama itu ini Pak, simbolisme lingga dan yoni ini. Nah, kan di lingga yoni ini kan memiliki 3 pentolan. Ya. Nah, itu memiliki maksud seperti apa Pak? Baik. Jadi memang kalau di agama, kalau di bahasanya Siwa begitu ya, atau di agamanya India atau Hindu kalau bahasa umum, biasanya dia pemahamannya bilangnya Trimurti. Gitu. Nah, Trimurti ini kan 3 dewa, tapi juga 3 dewi. Trimurti, Tridewa. Jadi seringkali ini jadi sebenarnya kan Palus ini kan simbol siwanya sebenarnya. Cuman tiga bulatan ini dianggap simbol Trimurtinya. Jadi walaupun yang disembah Siwa, dia juga menyembah yang lain kira-kira. Jadi mohon maaf, Palus ini digambarkan sebagai siwanya seperti itu. Ya, biasanya begitu. Jadi makanya istilah lingga yoni itu, lingganya kan Palus. Yoninya Kalau di bahasanya alat ke perempuan. Oke. Nah, penjelasan kedua ini Pak, penggambaran Garuda ini. Ya. Garuda ini memiliki makna apa dan kenapa harus Garuda? Ya, kalau Garuda ini sendiri sebenarnya tidak terkait siwanya, tidak. Dewa siwanya enggak. Aku tidak terkait simbolisme burung Garuda gitu. Cuman Garuda itu biasanya terkait dengan Dewa Wisnu-nya. Jadi kan karena dia Trimurti, Tridewa dan Tridewi, jadi makanya setiap bangunan itu mesti ada melambangkan ketiganya. Tapi memang biasanya dilambangkan Wisnu sama Dewa Siwa. Nah, simbol Garudanya itu adalah simbol Wisnu-nya. Kendaraannya Dewa Wisnu. Kendaraan Wisnu berarti Garudanya sendiri. Termasuk kalau kalian lihat, ya ini kan Garuda gitu ya. Nah, di atasnya kan ada ini kura-kuranya. Iya. Nah, kura-kura atau penyu ini adalah simbol Wisnu. Oh. Jadi ini dianggap dia naik Garuda. Oh, berarti seperti menunggangi. Nah, kalau makanya kalau dia kan ada yang diwujudkan hewan penyu atau kura-kura, ada yang dilambangkan manusia gitu. Nah, ini nanti dilambangkan kura-kura. Tetapi ada juga yang bilang kura-kuranya adalah Brahma gitu. Karena ada 2 penafsiran. Jadi ada 2 penafsiran di dalam satu gambaran seperti itu. Lah yang penafsiran kura-kura adalah Brahma sebenarnya di kitab Jawa. Kalau ada yang bilang Tantu Panggelaran atau apa, nanti kita. Oke. Jadi ini gabungan antara pemahaman India dan pemahaman. Berarti digabungkan antara pemahaman India dan Jawa. Ya, termasuk struktur ini kan Jawa ini. Ini Bunda ini kan Jawa. Oh. India nggak ada. Jadi kalau candi India tuh nggak ada yang model gitu. Kalau misalnya tadi kan kita sama melihat kan ada beberapa simbol-simbol, salah satunya itu seperti Garuda tadi sudah dijelaskan, penyu sudah dijelaskan, simbol binatang tadi. Nah, tadi yang kita juga melihat bahwasannya di dalam gambaran Garuda ini ada 2 lagi tuh yang seperti binatang yang ada di ujung sana itu Pak. Nah itu penjelasannya seperti apa itu Pak? Kalau dari binatangnya apa saya kurang begitu jelas karena sudah rusak ya. Tapi sepertinya itu kayak dia naik gajah, setauku ya, karena ada kayak model itu. Jadi memang simbol gajah itu kan kalau di agama India kan masih ada sampai sekarang. Dia masih ada pemeliharaan. Terus kalau gajah sendiri itu simbol kebijaksanaan kayak Dewa Ganesha. Cuman karena dia diwujudkan dengan ditunggangi, biasanya dia lebih ke arah tidak pemaknaan kedewaan, tidak pemaknaan keilahian. Berarti lebih ke pemaknaan kepeliharaan Ya, gitu. Karena zaman dulu memang kerajaan itu punya gajah, maksudnya untuk kendaraan. Jadi raja itu naik gajah gitu. Kalau kita sekarang sudah nggak. Pak, tadi kita bahas binatang-binatang yang di belakang. Nah, tapi saya lihat ini, baru saya lihat bahwasanya ada katanya ini seperti berkumpul seperti itu Pak. Nah, penjelasan itu apa Pak? Sebenarnya ada juga yang kayaknya ada kura-kura mungkin yang bulat itu. Oh, itu ada kura-kura lagi Pak. Jadi
Kalau ini kan simbol Palus ya, tri dewanya gitu. Iya. Ini kan simbol tri dewi kan ya, segitiga kan. Simbol Yoni tapi juga ada 3 gitu maksudnya. Jadi memang di apa namanya di Jawa kan ini kan simbol-simbol penting juga kayak hewan-hewannya. Jadi kayak kura-kura gitu kan. Terus kodok. Terus ini kayaknya kajal atau apa ya? Orang ada lagi. Yang tengah ini. Oh yang itu ya. Ujung-ujung. Oh ya ujung-ujung. Jadi ya itu sih. Kalau ada yang bilang ini makanan raja. Ya, itu kan macam-macam makan. Iya. Kalau di ibaratnya raja mangsa gitu. Tapi juga kayaknya itu simbol-simbol karena di dalam pemahaman sekarang kan bukan sakral kan kalau sekarang tidak sakral. Tapi kalau boleh tahu tuh Pak, sebelum ke Gaji itu kan ada patung tuh. Ya. Patung itu menggambarkan apa? Itu kan kita lihat tuh seperti dewa juga, tapi kan kita nggak tahu dewa apa. Ya kalau ya tadi saya bilang dia ada mudranya gitu kan. Dia kan memang simbolisme ilahi gitu. Kalau ya kayak orang tadi bermeditasi atau yoga begitu ya, simbol ketenangan dan sebagainya. Kan ada banyak variasi. Jadi ada yang melambangkan kayak majestik, keagungan, jadi mudranya macam-macam. Nah, kalau soal posisinya kenapa di situ, nah kita juga perlu banyak pertanyaan karena ini kan dikeruk gitu ya. Jadi kan di belakangnya juga itu kan masih asli, belum dikeruk yang belakang masih ada. Oh iya. Nah, jadi kita kurang tahu apakah posisi patungnya memang asli di situ. Karena tumpaknya fondasinya kan baru ya, kotak-kotak itu kan Baru ya. baru. Jadi apakah lokasi aslinya di situ atau enggak kita kurang. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, tentang lingkaran mandala itu. Nah, bisa dijelaskan itu Pak, mungkin beberapa juga banyak teman-teman yang menonton akan penasaran dan juga kami di sini juga penasaran seperti itu Pak. Kalau sebenarnya konsep mandala itu kan konsep lingkaran, melingkar maksudnya. Jadi simbol ini berasal dari konsep Mahameru atau Semeru. Jadi satu gunung lalu semua kehidupan itu di bawah. Makanya tadi ada saya bilang triloka, tri alam itu begitu. Jadi alam bawah, alam tengah, alam atas. Nah, para dewa kan hanya di gunungnya, para Tuhan juga di gunung. Berarti ada 3 pembagian alam lah. Ya, dalam agama India pemahamannya triloka. Loka itu kan alam lah gitu. Jadi 3. Jadi kalau yang alam bawah, alam tengah, alam atas. Kalau yang bawah itu siapa aja yang menempatinya Pak biasanya? Kalau bahasanya orang sekarang ya alam kematian, alam maut. Tengah berarti kita. Tengah ini bumi kita, nah di atas ada alam ketuhanan. Jadi makin ke atas makin naik gitu pemahamannya. Seperti itu Pak. Nah, kalau tentang patung humanoid ataupun antromorfi itu seperti apa? Ya kalau istilahnya antromorfik atau andro apa tadi? Humanoid ya. Ya dia penggambaran manusia tetapi kadang dicampur dengan bentuk lain. Kalau misalnya kayak yang ini sebenarnya ada kayak yang di bawah ya yang ini. Ya kan kepala ada sayapnya. Iya. Nah itu kan tidak masuk akal secara wujud alamnya kan tidak ada manusia punya sayap kan. Nah, itu ya penggambaran makhluk bisa dianggap makhluk spiritual atau makhluk hybrid lah kalau bahasa kita campuran. Jadi misalnya kayak pernah dengar kata griffin enggak? Oh griffin ya. Jadi dia kaki 4 bersayap tapi kepalanya burung. Ya. Jadi ya gabungan antara burung dan singa katanya. Nah di banyak candi itu memang banyak pahatan gabungan beberapa hewan. Jadi misalnya gajah di dalamnya ada ularnya. Oh berarti banyak penggabungan Ya, yang memiliki makna begitu ya, karena orang kan mungkin zaman dulu berimajinasi gitu ya. Jadi nah tadi itu menarik sekali itu Pak yang kepala bersayap itu. Ya. Nah kepala bersayap itu dimaksud seperti apa itu Pak? Ya, kalau saya cari informasinya ya itu manusia Garuda gitu. Manusia burung lah. Cuman dia kan ditempatkan di pinggir-pinggir altar. Kalau di altar yang sana kan di ujung ada 4. Jadi kalau di zoom itu memang harus pakai ini ya, pakai tongsis atau apa untuk melihatnya dekat. Kalau bawah nggak kelihatan. Jadi pakai tongsis kalau dilihat dari atas nanti ada mukanya. Terus tapi di samping kepala ini ada sayapnya. Nah kalau tadi yang di atas itu kan dia kepala juga. Jadi yang 3 di kepala. Jadi dia
Kalau bahasanya orang awam ya kalah gitu ya. Oh iya. Utara Kala atau penjaganya. Berarti itu bisa dibilang sebagai penjaga Iya, candi gitu. pemahamannya menjaga, kalau altar ini kan 4 sisi ya, menjaga 4 sisi gitu. Hmm. Nah kalau di agama Jawa ya penjaga 4, Oh, kilo 4 itu di Jawa. terus Pak, kalau misalnya kita tarik sampai saat ini, apakah simbol-simbol semua ini ataupun yang dari bawah kita tarik dari yang pertama sampai yang akhir tadi itu masih sangat digunakan nggak sampai saat ini, atau sekarang menjadi suatu hal yang oh ya sudahlah, sudah berlalu, atau masih sekarang Kalau dari sisi masyarakat sekitar ya masih di yang tempat tempat ibadah? jadi baik yang Hindu, kalau Hindu kan ya, namanya candi Hindu gitu ya, tapi ada juga yang non Hindu juga ada juga Wen gitu. Jadi ini masih tempat yang menjadi tempat yang sakral lah, Iya, seperti itu Pak. tempat mati. Makanya kan ya tadi kita nggak bisa sembarangan. Biasanya kadang ada adat misalnya harus sopan gitu, karena ditulis itu di Iya, iya. pengunjung harus sopan dan sebagainya. Nah, ini Pak, ini pertanyaan ini akan sangat menurut saya menarik juga ini. Karena ini pertama kali kita masuk, ini kita diberikan ini selendang ini, Kain kain. Nah, ini kain ini memiliki makna atau arti apa seperti itu Pak? ya, kalau kalau dari namanya kain poleng gitu ya, orang sebutnya poleng. Nah, poleng ini kan hitam putih kan. Iya. Nah, hitam putih ini biasanya dianggap, kalau di kalian lihat di agama atau di Cina kan yin yang pemahamannya seperti dualisme lah. Oh, dualisme berarti. Dualisme Berarti ada yang baik yang jahat begitu. bisa baik jahat, bisa laki perempuan, bisa mati dan kehidupan. Jadi ini kayak kelengkapan hidup lah. Termasuk kalau soal di Jawa sendiri kan warna ini kan simbol arah. Oh. Jadi hitam putih itu simbol arah. Jadi misalnya hitam itu kan warna arah utara. Kalau putih itu arah timur. Jadi ini. Nah kalau orang Jawa meditasi itu dua arah itu, nggak pernah ke barat atau ke selatan. Selalu ke utara, ke arah hitam, dan ke arah putih. Nah, kebetulan yang putih kan ke arah puncak laut. Timur. Berarti ini bisa menjadi kalau dibawa ke bahasa sekarang kompasnya dalam beribadah. Ya, Oke. makanya kalau orang meditasi khususnya di Jawa, setahuku dua arah itu, tidak pernah ke barat dan ke selatan. Berarti hanya ke utara sama Dan timur. Timur begitu. Oke Pak, terakhir ini Pak, tentang pertanyaan maksud dibangun Candi Ceto ini untuk apa sebenarnya? Kan biasanya kan ada untuk menjelaskan tentang untuk menjelaskan tentang penciptaan atau apa. Tapi khusus Candi Ceto ini menjelaskan tentang apa? Kalau dari yang saya tahu pemahamannya adalah ini kan dibangun di masa akhir Majapahit, di masa, kalau bahasanya apa ya, keruntuhannya lah. Jadi masa-masa akhir. Nah, salah satunya adalah untuk ruwatan. Makanya kisah-kisah di atas itu ada yang namanya tadi bilang Sudamala atau Sudomolo, kalau di bahasa Jawa kan lebih cepat. Sudo itu ya mengurangi, malah dia petaka. Makanya di bahasa Indonesia kan malah petaka ya, molo itu ya petaka. Untuk mengurangi petaka ya diruat. Nah, ruwatannya adalah membangun candi. Oh, berarti candi ini dibangun untuk mengurangi petaka-petaka. Ya, seperti itu. petaka apa? Ya petakanya Majapahit kan. Hmm. Karena kalah perang, wilayahnya hilang, khususnya pesisir kan Majapahit itu makin ke arah dalam, pedalam. Padahal dulu Majapahit itu penguasa maritim. Jadi Pantura dulu itu milik Majapahit semua. Tapi ketika Demak masuk, nah itu kan dia namanya kalah perang begitu, akhirnya mereka terdesak ke pedalaman. Sehingga akhirnya ini kan termasuk pedalaman gunung kan. Iya. Jadi dibangunlah beberapa candi, termasuk di Candi Suko sepertinya pemahamannya mirip. Oh. Jadi desainnya memang untuk ruwatan. Jadi Candi Ceto ini juga dibuat sebagai contohnya itu dibuat karena kejatuhannya dari Majapahit. Iya. Untuk menangkal untuk keturunan selanjutnya mungkin ya Pak ya. Jadi biar ada, karena pemahamannya kan kalau orang ibadah kan punya kuasa untuk mengubah sesuatu ya. Harapannya ruwatannya mengubah situasi politik lah saja. Seperti itu, Pak, ya. Pemahamannya. Oke Pak, terima kasih Pak penjelasan yang sangat baik, yang dimana memberi info yang dimana kami bisa memahami dengan baik. Jadi ini adalah penjelasan dari Pak Danang teman-teman, dan Candi Ceto ini dari kesimpulannya Pak Danang mengatakan ini sebagai penangkal malapetaka dari kejatuhannya masa Majapahit seperti itu.
Terima kasih Bapak Danang. Ya. Sehat selalu, Ya, Gusti amin. berkahi.